Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Muhazib Aldi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah kelas 3D. Nah, jadi untuk teman-teman semua, di sini saya akan sedikit sharing tentang mata kuliah sejarah peradaban Islam, yaitu tentang lahirnya dinasti Abbasiyah. Baik, oke teman-teman. Kita mulai dari awal banget nih. Sebelum adanya Abbasiyah, dunia Islam itu dikuasai sama Bani Umayyah, yang mana mereka ini berpusat di Damaskus dan sukses banget di militer. Wilayah Islam waktu itu gila-gilaan luasnya, dari Spanyol di barat sampai India di timur. Tapi di balik itu semua, ada masalah yang besar yang pelan-pelan meledak. Yang mana Bani Umayyah ini dianggap terlalu fokus ke politik dan kekuasaan. Mereka lebih cenderung ke elit Quraisy dan sering banget ngebedain antara orang Arab dan non-Arab. Padahal banyak non-Arab yang udah masuk Islam dan ikut berjuang, tapi tetap aja mereka tuh dipandang sebelah mata. Nah, dan dari sinilah mulai muncul rasa nggak puas. Nah, akan tetapi di balik layar itu ada kelompok kecil nih yang udah mulai main strategi. Mereka ini keturunan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Mereka ini mulai menyusun gerakan rahasia. Katanya mau balikin kekuasaan ke keluarga Nabi. Tapi yang mereka maksud bukan dari keturunan Sayyidina Ali, tapi dari garis Al-Abbas. Nah, mereka jalan dengan cara yang kayak nyantai gitu. Pakai strategi, pakai propaganda, menyebar pesan lewat dakwah, dan bikin jaringan dari bawah tanah. Dan wilayah yang paling responsif pada waktu itu adalah Khurasan, yang mana wilayah timur Islam yang sekarang masuk ke Iran dan Afghanistan. Nah, di sana banyak kaum non-Arab yang ngerasa dianaktirikan nih sama Umayyah. Dan tokoh penting dari pergerakan ini adalah Abu Muslim Al-Khurasani, yaitu pemuda misterius, karismatik, dan brilian dalam strategi perang. Nah, Abu Muslim Al-Khurasani inilah yang akan memimpin revolusi besar di Khurasan pada tahun 747 Masehi. Nah, gerakan ini berkembang cepat banget sampai akhirnya pasukan bentrok langsung dengan tentara Umayyah di Sungai Jab pada tahun 750 Masehi. Nah, bisa kita lihat perbedaan tahunnya itu sekitar 3 tahun. Dan hasilnya pasukan Umayyah kalah total. Dan khalifah terakhir mereka, Marwan II, terbunuh saat melarikan diri. Dan dari titik itulah dunia sudah berubah. Abu al-Abbas as-Saffah naik tahta sebagai khalifah pertama Abbasiyah. Nah, dengan nama as-Saffah sendiri yang artinya si penumpah darah, dan sesuai dengan nama itu, di awal kekuasaan beliau langsung melakukan pembantaian besar-besaran terhadap sisa-sisa keluarga Umayyah biar nggak ada ancaman yang timbal balik. Dan ada satu kisah keram nih teman-teman, yang sangat terkenal banget, yang dimana as-Saffah ini mengundang para tokoh-tokoh Umayyah buat jamuan besar. Mereka datang dikasih makan, dikasih minum, pokoknya pesta besar-besaran. Nah, akan tetapi di tengah-tengah pesta, tentara Abbasiyah ini datang langsung membantai semua pasukan tokoh-tokoh besar tersebut. Dan as-Saffah menyaksikan darah mengalir di lantai istana. Tanahnya, wah, ini sih revolusi emang selalu manis di awal, tapi selalu berdampak atau berdarah di belakang. Dan dari darah itulah lahir dinasti baru yang kelak akan mengubah dunia, yaitu dinasti Abbasiyah. Mungkin